Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu untuk kita semua ya. Kita di sini akan membahas atau berbincang-bincang sebuah permasalahan. Ataupun hampir mirip-mirip ke podcast ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Di sini, saya adalah Salsa Dwi Arimbi. Dan saya, Flora Aprilia. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pembebasan Irian Barat. Seperti yang kita tahu, Irian Barat atau Papua saat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Tetapi di masa lalu, wilayah ini sempat diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas lebih dalam. Betul sekali. Banyak dari kita mungkin sudah pernah mendengar kisah ini di sekolah. Tapi apa kita benar-benar memahami alasan dan proses di balik perjuangan pembebasan Irian Barat? Mulai dari diplomasi yang intens, tekanan internasional, hingga konfrontasi militer yang dikenal sebagai Operasi Trikora. Ada banyak yang bisa kita pelajari. Mari kita mulai dengan membahas latar belakangnya. Tapi sebelumnya, di sini kami memohon maaf jika ada suara berisik, karena di sini sedang ada perbaikan, guys. Mohon maaf ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tetapi pada saat itu, Belanda masih menguasai Irian Barat dan enggan menyerahkan wilayah tersebut. Menurut Belanda, Irian Barat memiliki karakteristik etnis dan geografis yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, sehingga mereka merasa berhak mempertahankannya. Jadi guys, mereka itu merasa bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah mereka, padahal Irian Barat itu adalah wilayah Indonesia. Benar guys, tentunya Indonesia sangat menolak pandangan ini, karena Irian Barat termasuk wilayah yang diwariskan dari kolonialisme Belanda dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhasil, dari tahun 1949 hingga 1962, Indonesia dan Belanda terlibat dalam perseteruan diplomasi dan bahkan ketegangan militer untuk memperebutkan wilayah ini. Sebagai langkah awal, Indonesia mencoba jalur diplomasi. Presiden Soekarno melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara internasional yang ada di dunia. Indonesia membawa isu ini ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut sebagai PBB, guys. Indonesia berusaha mendapatkan dukungan negara-negara blok Asia Afrika dan Amerika Latin. Nah, iya guys, Presiden Soekarno mencari bantuan dari negara lain dengan mengharapkan bantuan dari mereka. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Pada awalnya, negara-negara barat, terutama sekutu Belanda, cenderung mendukung posisi Belanda. Akan tetapi, situasi berubah setelah Amerika Serikat menunjukkan ketertarikannya untuk menghindari konflik di kawasan ini, apalagi di tengah persaingan perang dingin dengan Uni Soviet. Benar sekali guys. Nah, pada saat itu, Indonesia telah menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Sehingga Amerika Serikat mulai khawatir Indonesia akan semakin condong ke blok timur. Tentunya hal ini membuat Amerika Serikat mulai mempertimbangkan solusi agar konflik ini tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dan pada akhirnya, karena jalur diplomasi tidak menghasilkan kemajuan signifikan, pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal sebagai Trikora atau Trikomando Rakyat. Komando ini berisi 3 poin penting yaitu 1. Menggagalkan pembentukan negara Papua oleh Belanda. Yang kedua, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bersiap melakukan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, benar tuh guys. Dan dalam rangka menjalankan Trikora, Indonesia melakukan persiapan militer besar-besaran. Jadi mereka tuh mempersiapkan itu agar operasi Trikora dipimpin oleh Panglima Mandala.
yaitu Majen Soeharto yang kemudian dikenal sebagai Operasi Mandala. Tentara Indonesia melakukan serangan amfibi, infiltrasi, dan berbagai taktik militer lainnya. Jadi mereka melakukan berbagai taktik militer lain agar operasi ini berjalan lancar. Meskipun begitu, operasi militer ini juga menimbulkan tekanan internasional untuk segera menyelesaikan sengketa. Nah, pada akhirnya melalui negosiasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan PBB pada Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York. Berdasarkan perjanjian ini, Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada PBB, yang kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1963. Nah, bener banget tuh guys. Dan dengan adanya perjanjian ini, Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia. Meskipun demikian, penduduk Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya melalui penentuan pendapat rakyat atau yang disebut sebagai PPRA pada tahun 1969. Dan hasil dari PPRA menunjukkan dukungan untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Nah, jadi PPRA itu dilaksanakan pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Rakyat Papua diminta memilih apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak. Hasil akhirnya mereka memilih untuk menjadi bagian dari NKRI. Meskipun banyak perdebatan mengenai mekanismenya, tapi dari sisi resmi inilah momen di mana Irian Barat benar-benar jadi bagian Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kenapa Belanda akhirnya memilih untuk menyerah dan berunding kembali? Nah, jadi guys, alasannya itu karena setelah tekanan dari konfrontasi militer dan diplomasi yang terus-menerus, akhirnya PBB memediasi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1962, lahirlah Perjanjian New York. Sesuai perjanjian ini, Irian Barat diserahkan kepada PBB untuk masa transisi sebelum diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Sungguh perjalanan yang sangat panjang ya untuk menyatukan Irian Barat ke dalam Indonesia. Menurut kami, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya kedaulatan dan persatuan. Perjuangan ini juga menunjukkan bahwa sebagai bangsa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah kita, tidak peduli seberapa berat tantangannya. Nah, benar banget, saya setuju nih. Perjuangan ini adalah bukti nyata semangat pantang menyerah bangsa kita. Sebelumnya, saya juga ada pesan terakhir untuk pendengar ya. Semoga kita semua bisa belajar dari sejarah ini dan selalu ingat bahwa setiap jengkal tanah Indonesia itu berharga dan harus dijaga bersama-sama, bukan untuk dirusak. Demikianlah kisah pembebasan Irian Barat yang penuh tantangan, mulai dari jalur diplomasi hingga perjuangan di medan militer. Pembebasan ini menjadi simbol perjuangan Indonesia untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Benar guys, ini juga menunjukkan betapa gigihnya bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan ini dan semakin mencintai Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.